Sobat IMC dimanapun Anda berada, bergabung kembali di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang tentunya selalu menghadirkan seorang dokter, yaitu Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan Dr. Caroline ini merupakan ahli bedah laparoskopi Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, terima kasih sudah hadir kembali di sini. Sama-sama. Di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan kali ini yang akan membahas tentang laparoskopi versus laparotomi dan yang mana yang lebih baik ya. Oke, nah karena tadi sudah disebutkan di awal juga bahwa memang Dr. Caroline ini adalah ahli bedah laparoskopi, jadi memang benar-benar sesuai nih ya temanya ya, nyambung nih ke Dr. Caroline juga. Nah, mungkin sebelum lanjut kita membahas soal laparoskopi itu detailsnya seperti apa, cuman mungkin ada Sobat IMC yang belum tahu atau baru mendengar laparoskopi ini sendiri, dok. Iya. Sebenarnya itu apa sih? Baik, jadi untuk lengkapnya mengenai laparoskopi sudah dibahas sebetulnya di episode 9. Nanti cek ya, judulnya ada nggak sih operasi yang tanpa nyeri? Nah, yaitu laparoskopi ini. Ya, jadi laparoskopi ini adalah bedah minimal invasif. Minim nyeri, minim lubangnya, secara estetika lebih baik dan hasil operasinya juga biasanya lebih baik. Karena apa? Karena laparoskopi bisa dilakukan dengan lebih cermat, lebih detail, lebih teliti. Ya, dibandingkan operasi yang bedah biasa. Ya, itu keunggulannya. Laparoskopi dibandingkan laparotomi. Jadi pasiennya rata-rata minim nyeri, tidak sesakit kalau operasi yang black biasa, pulang lebih cepat, recovery-nya juga lebih cepat, balik ke aktivitas normalnya juga lebih cepat. Itu keunggulan laparoskopi dibandingkan dengan laparotomi. Jadi kalau laparotomi ini adalah bedah biasa yang bedah biasa yang black kayak sesar besar. Bedah konvensional, bedah jadul kita bilangnya. Bedah jadul ya. Oke, nah kalau misalnya keunggulannya kan tadi sudah disebutkan ya bahwa memang minim rasa nyeri dan lain sebagainya. Betul. Apalagi sih yang dirasakan oleh seorang pasien ketika lebih memilih laparoskopi dibandingkan dengan operasi yang jadul tadi? Betul. Efek sesudah operasi tentunya sangat nyata tuh dirasakan seorang pasien. Apalagi kalau pasiennya sebelumnya pernah mengalami operasi secara sesar ya atau bedah biasa ya. Tiba-tiba sekarang laparoskopi. Kadang-kadang pasien saya itu habis laparoskopi, dok kok beda banget ya sama sesar saya dulu. Ini bahkan ada yang mengatakan sebetulnya saya dioperasi atau enggak sih dok, kok nggak ada rasanya. Ya jadi minim rasa nyerinya. Ya pasiennya juga udah bisa langsung aktivitas normal, dalam beberapa hari saja dia sudah aktivitas normal. Oke, nah kalau untuk penentuan jenis operasi yang akan dilakukan kepada seorang pasien, itu untuk memilih tipe operasinya ada yang harus diperhatikan mungkin atau mungkin ada kasus-kasus tertentu dok yang bisa laparoskopi? Jadi penentuan apakah sebuah kasus ini bisa laparoskopi atau harus laparotomi itu ditentukan oleh dokter yang akan mengoperasi. Oh jadi dari dokternya, bukan dari pasiennya? Betul, dari pasiennya juga, maksudnya tingkat keparahan, ya tingkat keparahan penyakit itu juga menentukan tingkat perlengketan, keparahan penyakit, besarnya tumor kandungan yang akan dioperasi, ya itu juga menentukan apakah operasi masih approachable dengan laparoskopi atau sudah harus laparotomi, ya. Kemudian jam terbang dokter dan kompetensi atau keahlian dokter juga menentukan. Ya tentunya kalau dokternya bukan seorang dokter ahli bedah laparoskopi, nggak bisa laparoskopi ya semuanya dong operasi laparotomi. Iya, karena dia tidak bisa melakukan laparoskopi. Harus diketahui tidak semua dokter bisa melakukan operasi bedah laparoskopi ini. Hanya dokter-dokter yang sudah mendalami atau berkompetensi di bidang bedah laparoskopi yang bisa melakukannya. Kemudian juga tergantung dari fasilitas rumah sakit tentunya, ya. Laparoskopi ini nggak bisa dilakukan di semua rumah sakit, ya apalagi laparoskopi yang lebih advance ya, lebih complicated, angkat rahim, ya apalagi angkat rahim dengan adenomiosis dengan tingkat perlengketan hebat, atau riwayat operasi dengan tingkat perlengketan hebat sebelumnya, itu hanya bisa dilakukan rumah sakit tertentu dengan fasilitas laparoskopi yang lengkap tentunya. Ya, kalau hanya sekadar mengangkat miom kecil atau kista kecil ya bisa aja dengan fasilitas yang terbatas. Tapi kalau untuk operasi complicated kita harus benar-benar melengkapi fasilitas dengan alat laparoskopi yang lengkap seperti di rumah sakit ini. Wow, jadi di Rumah Sakit IMC Pulau Mas memang sudah lengkap sekali untuk laparoskopinya bisa dilakukan ya, dok ya? Sudah pasti bisa, sejak
tahun 2008 ya, saya berkecimpung di udah lama ya, Dok? laparoskopi ini sudah hampir 17 tahun. Oh. Ya, menjadi dokter SPOG sudah lebih dari 20 tahun, sudah lama perjalanannya. Jadi bukan hal baru lagi kalau untuk EMC Pulau Mas ya. Sejak tahun 2008 itu alat-alat laparoskopi ya, sepulang saya dari Jerman sudah dilengkapi. Ya, sangat lengkap sehingga kita sudah melakukan seperti laparoskopi angkat rahim itu sudah rutin juga dilakukan di sini. Karena tidak semua rumah sakit dan tidak semua dokter bisa melakukan iya. operasi laparoskopi. Nah, kalau dokter sendiri biasanya membedakannya sesuai dengan penyakitnya yang seperti apa aja sih, Dok, yang akan disuggest untuk menggunakan laparoskopi? Iya, jadi untuk tumor kandungan yang ukurannya masih di bawah puser ya istilahnya ya, tidak terlalu besar, ya. Kalau untuk miom dan adeno nih ngomongnya, tumor padat ya, itu masih bisa approachable dengan laparoskopi. Tentunya juga bergantung dari tingkat perlengketan dan tingkat keparahannya, serta riwayat operasi sebelumnya itu menentukan. Jadi biasanya saya harus periksa langsung gitu, nggak bisa jarak jauh, karena saya harus melakukan USG sendiri, menilai tingkat perlengketan, periksa dalam, seberapa besar, harus laparoskopi atau laparotomi, itu akan ditentukan oleh dokter yang akan melakukan operasi tentunya. Ya. Jadi nggak bisa jarak jauh, Dok, saya mau operasi yang laparoskopi aja atau laparotomi aja, nggak bisa. Saya harus menilai sendiri dan nggak bisa, Dok, ini USG-nya nih dari rumah sakit sebelah, nggak bisa juga. USG itu tidak bisa dengan membaca gambar. USG itu harus dilakukan oleh dokternya sendiri karena beda tuh. USG itu kan bergerak, seharusnya kita baru bisa menilai, ya nggak bisa baca gambar. Jadi harus datang memang ke poliklinik saya untuk saya nilai sendiri, masih approachable tidak dengan laparoskopi atau dengan laparotomi. Kalau untuk kasus-kasus kista, jinak, sebesar apapun kita masih bisa dengan laparoskopi. Oh, oke. Jadi memang harus datang dulu ya, Dok ya, periksa dulu baru nanti bisa ditentukan, karena nggak semua penyakit itu bisa diselesaikan dengan, sebenarnya bisa diselesaikan dengan laparoskopi tapi tidak menjadi pilihan utamanya selalu gitu ya. Ya, jadi keputusan operasi apa itu harus dokter yang akan mengoperasi yang menilai, itu intinya. Itu Ya, intinya karena ya. kompetensi dan kemampuan dokter kan beda-beda. Betul. Jam terbang dokter beda, Betul. pengalaman operasinya juga beda. Dia bisanya apa gitu. Ya, itu akan menentukan keputusan operasi. Wah, iya betul juga ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih ragu-ragu, mungkin langsung ketemu sama Dokter Caroline ya. Sama ini sih, Dok, sebenarnya aku sempat ngedengar juga ada yang namanya robotik laparoskopi. Nah, ini kayaknya termasuk baru juga nih, Dok ya, aku dengar. Dan apa sih sebenarnya bedanya? Apakah lebih bagus daripada laparoskopi yang biasa yang kita ketahui? Kayak iklan ya, lebih bagus sih enggak, lebih mahal ya. Memang lebih mahal ya, Dok ya? Jauh Kalau yang lebih robotik mahal. ya? Ya, robotik laparoskopi itu sewa alatnya sendiri juga sudah mahal. Ya. Tetapi seorang dokter ahli bedah laparoskopi ya, yang sudah bisa melakukan laparoskopi konvensional itu sudah pasti bisa melakukan robotik laparoskopi juga. Oke. Ibarat orang nyetir mobil nih, ya, kalau bisa nyetir manual, matic juga bisa dong. Pasti. Nggak susah lah gitu nggak ya. susah. Tapi kalau dibalik, matic bisa, manual belum tentu dia bisa. Iya, betul. Gitu. Jadi operasi robotik sebetulnya tidak lebih superior daripada operasi bedah laparoskopi yang biasa. Ya, hasilnya sama. Ya, tidak berbeda. Oke. Ya, cuma bedanya kalau operasi robotik dengan alat-alat robot, dokter nggak usah berdiri tuh di samping pasien. Dokternya bisa di ruang lain sambil duduk. Ya, kayak main PlayStation sambil duduk. Lebih nyaman kalau dari segi dokter. Oh, oke. Kalau dari segi dokter ya. Tapi kalau dari segi pasien, keluar uangnya lebih banyak kalau untuk robotik. Iya. Tapi hasilnya sama. Ini buat apa? Ya Oke. pilih laparoskopi yang biasa, tapi lakukanlah dengan dokter bedah laparoskopi yang jam terbangnya sudah tinggi dong tentunya. Hasilnya sama. Jadi prinsip operasi laparoskopi itu mau robotik atau laparoskopi yang non robotik di tangan seorang dokter ahli bedah laparoskopi yang jam terbangnya sudah tinggi, hasilnya akan sama. Oke, cuman sampai sekarang yang membedakan adalah harga yang harus dikeluarkan ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya aku pribadi yang jadi pasien, kayaknya aku lebih memilih yang terjangkau aja ya, Dok. Oke, baik, sebagai penutup mungkin dokter ada yang mau disampaikan kepada pasien yang masih ragu nih, Dok, ada keluhan, sudah harus operasi, tapi masih takut nih laparoskopi. Jadi laparoskopi ini sebetulnya operasi yang cocok buat yang takut operasi gitu. Ya, datanglah ke dokter yang akan mengoperasi Anda supaya bisa dinilai langsung
Iya, tentunya kalau minatnya mau laparoskopi ya jangan datang ke dokter yang tidak bisa laparoskopi tentunya. Datang ke seorang dokter ahli bedah laparoskopi. Ya, jadi dokter akan menilai ya apakah harus laparoskopi atau laparotomi. Ya ikuti saran dokternya. Itu aja. Ya, udah pasti benar kalau sudah dinilai oleh seorang dokter ahli. Ini yang terbaik, kita operasi dengan teknik ini. Nah, itu pasti sudah dengan pertimbangan berbagai macam. Baik, kalau begitu. Nah, untuk Dokter Caroline sendiri kan ini memang ahli laparoskopi, jadi kalau mungkin Sobat IMC mau ketemu langsung, tinggal main-main aja ke Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya dok ya, Iya, untuk tanya-tanya tentang laparoskopi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Sobat IMC yang sudah menonton episode kali ini. Untuk episode-episode sebelumnya masih bisa disaksikan, dan jangan lupa juga video lainnya bisa Anda saksikan di YouTube channel dari Dokter Caroline, serta juga dari sosial media Dokter Caroline yang sudah muncul di layar. Sekali lagi terima kasih Dokter Caroline dan sampai berjumpa di episode berikutnya.